Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fikih ibadah materi zakat, yang beranggotakan yang pertama ada Rio, yang kedua Imam Aditya, dan yang ketiga Febri Luciana, dan saya sendiri Anissa Nadalia. Yang pertama yaitu pengertian zakat yang akan dijelaskan oleh Mbak Lucy. Dipersilahkan. Oke, yang pertama ada pengertian zakat. Definisi zakat ditinjau dari segi bahasa. Kata zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat merupakan sumbangan wajib yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan untuk membersihkan harta dan meningkatkan keadilan sosial. Dasar hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, diantaranya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Yang kedua dari surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Macam-macam zakat. Yang pertama yaitu ada zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil dan membantu orang miskin agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Setiap muslim yang memiliki kemampuan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan biasanya zakat ini diberikan dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras atau uang. Zakat fitrah bisa dibayarkan dengan bahan pokok seperti 2,5 kg beras atau setara dengan nilai uang yang ditetapkan. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri 1 syah dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil, dan orang tua dari seluruh kaum muslimin, atau beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada zakat mal. Zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki oleh seseorang muslim seperti uang, emas, perak, hasil usaha, dan lain-lain setelah mencapai batas minimal atau nisab dan telah dimiliki 1 tahun hijriah atau haul. Harta atau mal dalam bahasa Arab adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta dan ketentraman jiwa serta membantu sesama. Macam-macam zakat mal yaitu emas dan perak, peternakan, pertanian, perdagangan, pertambangan, rizkas atau temuan, dan juga profesi. Selanjutnya ada syarat sah zakat. Yang pertama, harta yang dikeluarkan sudah milik penuh muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat.
Yang kedua, nisab, yaitu jumlah minimal yang ditetapkan berdasarkan jenis zakat. 3. Cukup 1 tahun. Untuk zakat mal atau harta tertentu, harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun hijriyah. Ini disebut dengan haul. Yang keempat, tulus dan niat ikhlas. Zakat harus dikeluarkan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT tanpa pamrih selain untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang kelima, disalurkan kepada orang yang berhak. Zakat harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria penerima zakat yang disebut dalam Al-Quran seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka hidup dalam keadaan kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang lebih miskin daripada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak sampai berada dalam keadaan yang sangat kekurangan seperti fakir. Mereka mungkin memiliki sedikit harta, tetapi masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka bisa menerima bagian dari zakat seperti imbalan atas kerja mereka dalam mengelola zakat, baik dalam hal pengumpulan maupun pembagian kepada yang berhak. Pekerjaan ini dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih dalam tahap penguatan iman. Mereka membutuhkan dukungan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi setelah masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk membantu mereka dalam menguatkan iman mereka. Yang kelima yaitu riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang berusaha untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Mereka bisa menerima zakat untuk membantu membeli kebebasan mereka. Pada masa lalu, zakat digunakan untuk membebaskan budak, dan meskipun perbudakan sudah tidak ada, konsep ini tetap relevan untuk membantu mereka yang terjerat dalam berbagai bentuk ketertindasan atau perhambaan modern. Perhambaan modern. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang terlilit utang dan kesulitan untuk membayar utangnya, baik itu utang pribadi maupun utang untuk kepentingan umum. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu melunasi utang mereka. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam konteks peperangan untuk membela agama Islam atau dalam bentuk perjuangan dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Mereka berhak menerima zakat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dalam konteks modern, ini bisa mencakup orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang bermanfaat seperti mencari ilmu, berusaha untuk memperoleh pekerjaan, atau dalam kondisi darurat yang memerlukan bantuan untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka yang memiliki penghasilan atau harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berhak menerima zakat. Zakat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, orang kaya atau mampu. Mereka yang memiliki kekayaan yang melampaui batas nisab dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan zakat tidak berhak menerima zakat. Zakat hanya diberikan kepada mereka yang berada dalam keadaan kekurangan atau kesulitan ekonomi. Yang ketiga, orang yang memiliki tanggung jawab wajib seperti anak atau orang tua yang kaya. Orang yang memiliki keluarga atau kerabat dekat yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan bantuan tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, keluarga atau kerabat terdekat dari pewaris zakat, seperti suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung dari orang yang mengeluarkan zakat tidak diperbolehkan menerima zakat. Hal ini karena dalam Islam, seseorang wajib memberikan nafkah kepada keluarga terdekat yang membutuhkan sebelum memberikan zakat kepada orang lain. Yang kelima, orang yang tidak beragama Islam.
zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, orang yang bukan muslim tidak berhak menerima zakat, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, yang dapat menerima zakat untuk memperkuat iman mereka. Dan yang terakhir, orang yang sudah cukup dengan bantuan lain. Jika seseorang telah menerima bantuan lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak perlu menerima zakat. Contohnya, jika mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya yang mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan sebagai bentuk ibadah. Zakat memiliki syarat sah yang meliputi kemampuan, misalnya mencapai nisab dan haul, serta niat yang ikhlas. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya. Orang yang tidak berhak menerima zakat adalah mereka yang kaya, mampu bekerja, atau memiliki keluarga dekat yang dapat memberi nafkah. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan serta mendukung kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kolom komentar menyertakan nama dan NIM. Setelah itu baru pertanyaannya. Untuk teman-teman yang tidak ingin bertanya, bisa merespon menuliskan nama dan NIM-nya saja sebagai presensi. Dan nanti akan kami jawab di kolom komentar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.